diadili, menolak tuntutan jaksa penuntut umum untuk seluruhnya, menyatakan bahwa terdakwa atas nama Supriyadi bin Supriyanto terbukti secara sah untuk menyakitkan bersalah dan tidak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan 1 maupun kedua jaksa penuntut umum. Tidak terima yang mulia. Keberatan yang mulia. Kekuasaan kehakiman merupakan pilar utama dalam negara hukum Indonesia. Hakim sebagai pemegang peran vital untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan penuh integritas. Hakim ini merupakan profesi yang mulia yang menjadi ujung tombak keadilan di negara ini. Dari putusannya, nasib seseorang bisa berubah. Keadilan ditegakkan atau keadilan yang dihindari. Hakim bukan sekedar pekerjaan, namun panggilan nurani untuk menegakkan hukum yang jujur, adil, dan berintegritas. Profesi hakim diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, dasar hukum profesi hakim dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang peradilan umum, serta terdapat di dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang menegaskan bahwa seseorang hakim wajib memiliki nilai-nilai moral yang mana terdapat di dalam integritas, nilai keadilan, nilai bertanggung jawab, dan nilai independensi yang mana seorang hakim harus mempunyai nilai-nilai tersebut dalam menjalankan setiap tugasnya. Namun, tidak semua hakim mampu menjaga integritasnya. Salah satu permasalahan terbesar yaitu praktik suap, seperti kasus yang dilakukan oleh Hakim Agung sederajat dunia, di mana kasus ini menjadi presiden buruk bagi dunia peradilan dan melemahkan prinsip rule of law di mata masyarakat. Ketika hakim menerima suap, maka keputusannya itu tidak lagi berpihak kepada keadilan, melainkan berpihak pada kepentingan pribadi dan juga uang. Hal ini tentu mengkhianati sumpah jabatan dan juga mencoreng martabat profesi hakim itu sendiri. Tindak pidana suap ini telah diatur di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tepatnya pada pasal 12 huruf C disebutkan bahwa setiap penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil karena jabatannya akan dipidana penjara paling singkat 4 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah. Artinya seorang hakim yang terbukti menerima suap dapat dijatuhi hukuman berat karena ia telah menyalahgunakan kekuasaannya yang seharusnya digunakan untuk menegakkan keadilan. Jika masyarakat mengetahui adanya hakim yang melakukan pelanggaran etik atau menerima suap, maka dapat melakukan ke lembaga yang berwenang. Untuk pelanggaran etik, laporan ditujukan ke Komisi Yudisial atau KY. Sementara itu, untuk pelanggaran pidana seperti suap, laporan bisa disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atau Kejaksaan. Laporan ini dapat dilakukan secara daring melalui situs resmi lembaga terkait atau secara langsung agar proses pengawasan dan penegakan etika berjalan efektif. Kedepannya, integritas hakim harus menjadi prioritas utama dalam reformasi peradilan. Proses rekrutmen hakim harus berbasis pada rekam jejak dan moralitas, dan bukan hanya pada kecerdasan hukum semata. Pendidikan etika profesi juga perlu diperkuat sejak masa pelatihan dalam calon hakim, agar kesadaran moral tertanam sejak awal. Selain itu, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial harus
memperkuat sistem pengawasan dan transparansi di setiap tingkat peradilan. Karena suatu hakim yang jujur itu lebih berharga daripada 1000 pasal yang dilanggar. Integritas tidak bisa dibeli, keadilan bukan hanya komoditas. Bangun keadilan mulai dari nurani, karena keadilan yang sejati hanya lahir dari hakim yang berintegritas.